Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya dengan pembahasan kali ini yaitu teori psikologi dan bagaimana cara penerapannya di dalam suatu karya sastra. Yang pertama kita bahas yakni pengertian. Psikologi sastra dapat diartikan sebagai ilmu yang mendalami serta mengkaji karya sastra jika dilihat dari sudut kejiwaannya. Kemudian, unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada id, merupakan kepribadian manusia yang paling dasar. Yang kedua ada ego, merupakan kepribadian sebagai pengarah individu. Yang ketiga yaitu superego, merupakan kepribadian yang memiliki nilai atau aturan bersifat evaluatif. Lalu, tujuan psikologi sastra. Menurut Ratna, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek psikologis yang terkandung dalam karya sastra. Penelitian psikologi sastra dilakukan dengan 2 cara. Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi. Kemudian, analisis karya sastra. Kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian. Kemudian ditentukan teori-teori psikologi dianggap relevan untuk melakukan analisis. Sedangkan menurut Endra Suara, psikologi sastra merupakan kajian yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan, dalam arti luas bahwa karya sastra tidak lepas dari kehidupan yang menggambarkan berbagai rangkaian kepribadian manusia. Penerapan teori kali ini, saya akan menerapkannya pada novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan. Nah, emosi tokoh utama yaitu pemaparan baik itu emosi positif dan emosi negatif pada tokoh utama dalam novel. Nah, berikut pembahasan mengenai emosi positif dan emosi negatif pada tokoh utama dalam novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan. Lanjut ke pembahasan, kita akan membahas tentang emosi positif, apa saja yang ada di dalam emosi positif. Emosi positif merupakan emosi yang mengarahkan pada hal-hal yang bersifat positif. Emosi positif mengarahkan seseorang pada sesuatu yang menyenangkan dan diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang selalu menginginkan hari-harinya dipenuhi dengan emosi positif. Emosi positif meliputi rasa gembira dan cinta. Gembira adalah ekspresi dari kelegaan, yaitu perasaan terbebas dari ketegangan. Biasanya, kegembiraan disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tiba-tiba atau surprise, dan kegembiraan biasanya bersifat sosial, yaitu melibatkan orang lain. Emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang yang menyebabkan orang itu tertawa. Berdasarkan data yang ada, berikut ini kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa gembira. Ternyata kekasihku, adakah yang lebih menggembirakan dan membahagiakan selain kehadiran orang tercinta ketika kita sedang merindukannya? Selain senyum yang bertengger manis di ujung bibirnya, dia juga membawakan a cup of cake dan sebuah surat dadakan. Aku langsung memeluknya. Kemudian ada cinta. Rasa cinta adalah perasaan tertarik kepada pihak lain dengan harapan sebaliknya. Rasa cinta diikuti oleh perasaan setia dan sayang. Cinta dapat berupa rasa cinta kepada sesama manusia, kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada benda ataupun binatang dan sebagainya. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa cinta kepada orang tua. Akhirnya, ibu memilih sebuah kalung dengan bentuk dan desain yang sederhana. Karena masih ada sisa uang, aku meminta ibu memilih anting. Aku seringkali melihat ibu memakai anting imitasi di telinganya bila ada acara keluarga. Kasihan, lalu ia memilih anting yang panjang. Aku senang sekali. Air mataku leleh, air mata bahagia. Apalagi ketika ibu memelukku dengan lembut sambil berbisik lirih. Terima kasih, Nak. Sungguh aku sangat bahagia, kenangan yang indah, bahagia. Nah, rasa cinta yang dimiliki Sinta kepada ibunya membuatnya berusaha untuk membuat ibunya senang. Ia seringkali melihat ibu menggunakan perhiasan imitasi setiap ada acara keluarga. Maka dari itu, Sinta berusaha untuk membelikan ibu perhiasan emas. Kemudian ada emosi negatif. Emosi negatif merupakan emosi yang mengarahkan seseorang pada hal-hal yang negatif. Pada dasarnya, emosi negatif merupakan emosi yang selalu tidak dikehendaki oleh manusia, sehingga selalu berusaha untuk dihindari. Emosi negatif meliputi rasa benci, marah, takut, dan sedih. Nah, yang pertama ada takut. Takut
takut adalah salah satu bentuk emosi yang mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan menghindari kontak dengan suatu hal. Seseorang akan mengalami emosi rasa takut jika orang tersebut merasa tidak aman dan adanya ancaman dari luar dirinya. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa takut Sinta. Alasan aku tidak memiliki teman itu karena aku memang tidak mau berteman baik dengan siapapun, kecuali karena keadaan. Misalnya, satu kelompok atau satu panitia dalam kegiatan. Aku takut tersakiti oleh hubungan yang bernama pertemanan, karena mengingatkanku pada zaman SMP, hingga pada akhirnya selama aku di SMU, aku putuskan tidak punya teman apalagi sahabat. Ketakutan yang dirasakan Sinta disebabkan karena hubungan pertemanan di masa lalu yang ia alami semasa SMP. Ia pernah tersakiti oleh hubungan pertemanan. Hal inilah yang menjadi stimulasi emosi rasa takut Sinta untuk menjalin hubungan pertemanan. Selanjutnya sedih. Sedih berhubungan dengan kehilangan sesuatu yang penting atau bernilai. Kesedihan yang berlarut-larut dapat mengakibatkan depresi atau putus asa yang menjurus pada kecemasan. Akibatnya dapat menimbulkan insomnia, tidak memiliki nafsu makan, timbul perasaan jengkel, dan menjadi pemarah serta menarik diri dari pergaulan. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa sedih Sinta. Hari-hari setelah aku kehilangan kekasihku selamanya, puisi-puisiku semakin sering bertemakan kematian dan keputusasaan. Setelah kematian kekasihnya Teddy, Sinta menjadi gadis yang pendiam. Ia lebih sering menyendiri. Kini, puisi-puisi yang ditulisnya tidak lagi bertemakan semangat, tetapi keputusasaan dan kematian. Kematian Teddy telah membuat Sinta tidak memiliki semangat dalam menjalani hari-harinya. Lalu marah. Sumber utama kemarahan adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk sampai pada suatu tujuan. Rasa marah ditandai dengan detak jantung meningkat, hormon adrenalin meningkat, dan mengalirkan energi untuk memukul, mengupat, dan lain-lain. Jika seseorang mengalami keadaan yang sangat tidak enak, banyak di antara mereka yang terdorong untuk melakukan tindakan motorik berkaitan dengan agresi, menggepalkan tangan, menggeretakkan rahang, dan lain-lain. Dan mereka juga ingin menyakiti seseorang atau sesuatu. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa marah. Tetapi nenekku seperti biasa menggantung ceritanya dan menutupnya dengan derai tawa. Kali ini diikuti oleh tante-tanteku yang centil-centil itu. Biasanya aku pergi meninggalkan mereka lalu mengurung diri di kamar, lantaran tidak tahan mendengar ejekan-ejekan mereka dan aku sama sekali tidak bisa mengingat kejadiannya. Sinta tidak bisa mengingat cerita tentang masa kecilnya. Nenek seringkali menggantung cerita tentang masa kecil Sinta tanpa pernah menyelesaikan cerita tersebut. Nenek selalu mengakhiri ceritanya dengan derai tawa. Hal inilah yang menjadi stimulasi emosi marah Sinta. Selanjutnya benci. Benci berhubungan erat dengan perasaan marah, cemburu, dan iri hati. Sama halnya dengan emosi marah, emosi benci juga merupakan perasaan di mana seseorang mengalami gangguan dari luar yang menyebabkan ketidaksenangan. Emosi benci menyebabkan timbulnya nafsu untuk menghancurkan sesuatu yang dibenci. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa benci Sinta. Tidak akan pernah aku ambil bantuan dari orang yang paling menjijikkan dalam hidupku, orang yang sudah merusak keluargaku, orang yang tidak tahu malu. Gara-gara dia, aku tidak berniat untuk menikah suatu saat nanti dengan orang bersuku sama dengan orang itu. Tidak akan pernah, aku berjanji pada diriku sendiri. Padahal semua orang itu belum tentu sama, namun kebencian sudah menutup mataku dengan melihat lelaki. Kutipan di atas menunjukkan besarnya kebencian Sinta kepada selingkuhan ibu. Laki-laki itu telah merusak kebahagiaan keluarga kecilnya. Sinta merasa jijik dengan laki-laki yang telah merusak keluarganya. Hal inilah yang menjadi stimulasi emosi rasa benci Sinta. Jadi kesimpulannya yakni berdasarkan hasil analisis data terhadap novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan, dapat disimpulkan bahwa terdapat emosi positif dan emosi negatif dalam novel ini. Emosi positif meliputi emosi rasa gembira dan rasa cinta, sedangkan emosi negatif meliputi emosi rasa takut, sedih, marah, dan benci. Berdasarkan hasil analisis terhadap novel, emosi negatif lebih mendominasi dari setiap peristiwa yang dialami tokoh utama. Jadi begitulah penerapan teori psikologi dalam suatu karya sastra. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.